Yes, selamat pagi Indonesia. Selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Hidup Sehat. Bersama saya Dr. Ekles dan rekan saya Intan Saumadina. Dokter Intan. Oh. Udah jadi dokter harusnya ya. Udah berapa tahun kita? Udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Apa kabar Intan? Baik, Selamat tahun baru. Selamat tahun baru dokter. Selamat tahun baru juga buat pemirsa semuanya. Nah dokter Ekles, tadi kita lihat ya, resolusi, ide-ide resolusi kesehatan ala Hidup Sehat. Wow. Seru banget ya. Nah biasanya awal tahun itu kan ya, Intan, ada resolusi-resolusi yang kita buat selama 1 tahun, termasuk kesehatan dan pola makan. Apa resolusi Intan nih? Resolusi aku pengen hidup lebih bahagia tahun ini. Lebih banyak bersyukur lah. Terus makanan juga harus dijaga, makanan-makanan sehat gitu dokter Ekles. Dokter Ekles apa resolusinya? Resolusi untuk kesehatan, meratakan perut yang rata. Oh salah, meratakan perut yang buncit. Nah, oke, kita akan bahas hal itu, Intan. Pola makan sehat, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah itu dia tadi, aduh kalau ngeliat hijau-hijauan, makan makanan sehat tuh rasanya udah semangat ya dokternya hidup ya. Kayaknya Semangat pingin makanan pagi sehat ya. juga. Nah Intan, gimana sih pola makan yang sehat itu? Nah, sudah hadir di antara kita Dr. Maria, spesialis gizi klinik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Ekles. Pagi dokter. Halo dok. Nah, di depan kita dokter udah banyak makanan yang konon katanya sehat. Ada telur nih, ada daging, ada ikan, dan ini sayur-sayuran ya. Dan buah-buahan. Dan buah-buahan. Tapi dokter, sebelum kita bahas ke makanan-makanan ini nih dokter, ini ada fakta dan mitos yang pertama yang perlu dijawab nih dokter nih. Nah dokter, ini fakta atau mitos dok? Kalau hindari semua makanan berlemak supaya kita lebih sehat, karena ini memiliki dampak yang negatif bagi tubuh. Ini fakta atau mitos? Waduh, ini pasti mitos lah. Mitos. Iya, jadi gini, makanan berlemak itu merupakan salah satu unsur makronutrien yang penting sekali dalam tubuh kita. Hanya sayangnya kita cenderung mengonsumsi makanan berlemak itu dari sumber yang lemaknya lemak jenuh. Contohnya makanan digoreng gitu ya, pakai minyak apapun, kalau digoreng pasti dia jadi nggak bagus. Kemudian yang bersantan terlalu banyak. Padahal badan kita butuh lemak untuk sumber energi, untuk hormonal gitu ya, untuk sel saraf yang sel-sel tubuh yang baik dan sehat. Jadi butuh sekali lemak yang esensial. Jadi makanya kadang-kadang kita boleh nih makan pakai alpukat, karena alpukat ini juga lemaknya bagus. Kemudian ikan laut dalam juga mengandung lemak esensial yang baik. Minyak seperti minyak zaitun ini juga sumber yang baik sekali buat tubuh kita. Ya, bukan berarti nggak bagus ya lemak, tapi pilih lemak dengan bijak. Ya, betul. Oke, jadi harus ada makan makanan juga lemak yang sehat ya dokter ya. Dipilih tadi kata dokter Ekles. Karena dibutuhkan juga. Banget, dibutuhkannya pakai banget. Oke dokter, fakta mitos yang selanjutnya nih dokter. Makan makanan sehat biasanya makanan yang kurang menarik dokter, dan membosankan. Nah, cita rasanya juga agak kurang gimana gitu dokter. Nah, fakta atau mitos? Ini mitos. Berarti kalau sampai nggak enak, salahin yang masak. Tergantung kokinya ya dok, chefnya ya. Salahin yang masak. Jadi entah kenapa memang selalu identik kalau mau sehat, mau ke pola makan sehat, diidentikan tuh makanannya jadi nggak enak. Padahal belum tentu. Jadi kita bisa banget memakai bumbu rempah-rempah yang alami sebanyak mungkin sesuai dengan takarannya dan menciptakan makanan yang tetap enak walaupun tetap melekat dengan unsur sehat tadi. Mindset juga dirubah kan ya. Iya, betul. Soalnya kadang-kadang tuh kita sampai bener-bener menghindari garam. Bener-bener nggak pakai apa ya, bumbu-bumbu sama sekali. Penyedap rasa gitu ya. Bener-bener direbus aja gitu ya. Padahal jadi kan nggak ada masih rasanya. boleh diolah, misalnya di steam, dipepes atau dikukus gitu ya, di steam tadi. Kemudian ditumis sebentar dengan menggunakan tadi minyak yang mungkin oke buat tubuh kita, itu juga menjadi salah satu pilihan. Kalau bumbunya dok, sebanyak apa sih penyedap rasa gitu? Ada takarannya kalau, gitu? Bahan-bahan zat aditif penyedap rasa ini biasanya gunakan dalam batas wajar. Ada orang tertentu tidak mau menggunakan, ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi untuk penyedap rasa, kemudian ada tambahan lada, itu kan sesuatu yang alami sebenarnya. Garam gunakan juga dengan bijak. Jadi beberapa orang memang kalau dipukul rata ya, orang Indonesia memang konsumsi garamnya wow banget, tapi alangkah baiknya kalau pemakaian garam atau identik dengan natrium atau sodium tadi dibatasi. Tapi bumbu-bumbu ya boleh lah, bawang merah, bawang bombay ya, itu boleh banget digunakan. Oke, ternyata boleh loh pemirsa, nggak apa-apa ya pakai semuanya bumbu-bumbu asalkan sewajarnya. Nah dokter, ini juga nih, sebagian besar masyarakat yang jadi momok adalah menghindari yang namanya karbohidrat. Katanya karbohidrat ini nggak sehat buat
tubuh. Ini fakta atau mitos dokter? Benar banget. Semakin kita sedikit makan karbohidrat, tubuh akan semakin sehat. Ini fakta atau mitos dokter? Jangan dijawab ya dokter. Biar pemirsa penasaran nih, nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah itu dia tadi tips sehat ala tokoh-tokoh di dunia dokter Eko. Iya. Ada yang sama kayak saya ya tadi, BTS ya. BTS ya. Ini udah ungu nih, pakaiannya udah ungu nih. Langsung nih. Cocok. Mau ngelamar jadi dancernya, Oke. Fakta mitos yang belum dijawab tadi, Intan. Iya, dokter Eko tadi ada belum terjawab ya. Bahwa nih dokter ya tadi belum terjawab bahwa semakin sedikit karbohidrat, tubuh akan semakin sehat. Ini fakta atau mitos? Mitos. Oh, mitos. Iya, jadi nggak perlu. Ya, jadi sebenarnya badan kita secara natural butuh karbohidrat, tetap butuh ya. Sekitar bisa 40 sampai 60% kisarannya dari total apa yang kita konsumsi. Nah, memang karbohidrat ini harus kita pilih-pilih juga, sama seperti halnya kita konsumsi sumber lemak tadi. Karbohidrat yang dipilih baiknya kalau karbohidrat yang bentuknya kompleks. Kan ada simplex, ada kompleks. Nah, yang simplex itu aja yang kita pikirin deh, yang kita hindari gitu ya, yang kayak gula, kemudian gula dan teman-temannya nih, gula merah, gula merah juga dong? Iya. Kemudian juga madu, jadi tetap jangan boleh banyak ya, walaupun madu itu memang lebih baik daripada gula, tetapi tetap konsumsinya tidak boleh banyak-banyak. Lalu lagi gula ngumpet, hati-hati ada gula ngumpet. Gula ngumpet itu biasanya ada di cake, cookies, minuman yang manis ya. Jadi ini merupakan karbohidrat yang harus kita kalau bisa tidak usah juga. Kalau gula diet? Gula diet atau kita kenal dengan artificial sugar itu silahkan digunakan, tetapi biasanya memang tidak bisa juga terlalu banyak ya. Oke, jadi ada batasannya juga ya dokter ya? Iya, betul. Oke. Nah, fakta mitos selanjutnya nih dok, ada juga yang mempercayai hanya mengkonsumsi jus cukup memenuhi kebutuhan sehari asupan vitamin setiap hari dokter. Fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos dokter. Ya, setuju, kan ada tuh yang diet jus doang itu loh. Ya, mitos. Jadi badan kita itu sebenarnya butuh kompleks ya. Butuh yang kompleks, yang lengkap. Jadi badan kita tidak pernah memilih jam segini saya maunya konsumsinya ini, butuhnya ini, nggak pernah. Tetapi memang tetap butuh sayur dan buah sebagai pelengkap. Fiber ya, serat. Bukan pelengkap juga, memang bahan yang salah satu yang harus ada. Karena betul serat tadi dok, serat kita perlukan dari bahan yang alami. Kalau jus ini macam-macam orang punya pemahaman. Ada jus yang sudah jadi beli di supermarket. Ada jus yang dibuat sendiri. Nah, buat sendiri ada mungkin yang buahnya cuma maaf nih dari apel sepotong, kemudian dicampur air dan dicampur lagi dengan gula yang banyak. Ini tetap juga disebut kadang-kadang dikatakan ini jus. Nah, padahal yang kita harapkan adalah bagaimana buah utuh begini bisa masuk di dalam badan kita, walaupun caranya kadang-kadang ada yang di blender dulu gitu ya, biar mudah atau biar menyenangkan. Tapi campurannya tadi yang harus kita perhatikan. Jadi apakah vitamin pasti terpenuhi? Belum tentu kalau caranya tidak tepat. Oke, nah dokter itu tadi kan emang juga ternyata harus diperhatikan gizi lainnya ya dokter, nggak cuma buah aja. Nah ini ada juga yang menerapkan pola makan seperti ini nih dok, makan dengan jumlah sedikit tapi sering. Nah ini fakta atau mitos dok, katanya kalau makan dengan jumlah sedikit tapi sering lebih baik daripada makan hanya 2 atau 3 kali sehari tapi dalam jumlah banyak. Ini fakta atau mitos? Ini mitos kalau untuk secara keseluruhan, tetapi ini biasanya memang diberikan porsi kecil tapi sering untuk orang-orang yang memang ada gangguan di lambung. Jadi biar lambungnya lebih nyaman, jadi tidak terganggu gitu ya. Tetapi secara keseluruhan biasanya kita perlu nih badan kita makan di jam makan, kemudian butuh istirahat untuk apa? Memberi kesempatan supaya tadi makanan yang masuk ke lambung kita kemudian dicerna gitu ya, diserap dengan lebih baik lagi. Jadi bukan terus-terusan makan kecuali memang ada indikasi tertentu. Benar-benar. Pilih dengan bijak ya, yang pasti pilih dengan bijak. Iya, baiknya makanlah pada waktu makan. Oke, fakta mitos selanjutnya nih dokter. Pola makan yang sangat rendah lemak adalah cara terbaik untuk menurunkan berat badan dan juga lebih sehat. Fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos juga? Wow, iya, mitos. Sangat rendah lemak atau mungkin biasanya orang langsung men-skip gitu ya. Jadi kalau pada jangka panjang kita benar-benar sangat rendah lemak, biasanya ada dampak pastinya. Dampaknya biasanya mulai dari kulitnya kering, kemudian rambutnya rontok, lalu lagi adalah dampak-dampak yang lain yang diakibatkan kurangnya sumber lemak yang esensial. Jadi mungkin yang dikatakan oleh kurangi lemak
lebih tepat daripada skip sumber lemak. Dan lebih bijak tadi memilih sumber lemak yang baik. Jadi ada kalanya orang takut makan alpukat, ada kalanya ya biasanya orang gini, saya nggak mau makan alpukat supaya lemaknya dikit, tapi makannya ikan digoreng, ayam digoreng, atau dikuah jadi santan, daripada memilih alpukat yang lemaknya lebih sehat. Oke, jadi harus bijak. Nah, ini kan tadi semua yang kita bicarakan termasuk dengan pola makan ya dokter ya. Nah dokter, ini dulu kan dari kecil tuh selalu dikasih tahu katanya 4 sehat 5 sempurna. Nah ini gimana sih dokter, masih berlaku sampai sekarang atau gimana nih? Ya, jadi dulu kita ada anjuran supaya untuk mengonsumsi susu gitu ya. Jadi memang dulu 4 sehat 5 sempurna slogan yang dipakai itu salah satunya susunya sebagai pelengkap. Tetapi saat ini kita mengenal sebagai pola gizi seimbang. Jadi seimbang apa yang tubuh kita perlukan, apa yang tubuh Intan perlukan, apa yang tubuh dokter Eklas perlukan sesuai dengan masing-masing ya kebutuhan beda-beda, dan itu harus seimbang masuk dari konsumsi makanan dari luar tubuh kita gitu ya. Kalau susu? Nah, susu ini dianggap sebagai sumber protein. Jadi sumber protein itu kan ada telur, kemudian juga ada daging merah, ada kacang-kacangan, kemudian lagi ada ikan kembung ya, banyak banget beredar di pasar-pasar, harganya juga murah, dan ini merupakan sumber protein selain susu. Oke, jadi memang harus makan lebih ke pola gizi seimbang yang diperlukan oleh masing-masing tubuh ya dokter, nggak bisa dipukul rata berarti. Berarti dokter apa semua protein? Untuk makronutriennya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. 3 ya? Iya. Protein, karbohidrat, Ya, dan juga kemudian ada mikronutrien itu dikatakan mikro atau kecil karena memang kebutuhannya nggak besar. Jadi ada vitamin, ada mineral. Oke, dokter, buah-buah kan sayur-sayuran juga dibutuhkan. Nah, katanya ini kan kayak akan serat ya. Katanya kalau kurang serat itu bisa meningkatkan kadar gula darah. Benar nggak sih, Dok? Iya, betul. Jadi kalau kekurangan konsumsi serat dalam jangka panjang biasanya salah satu yang mudah terganggu itu gula darah. Jadi makanya kenapa kita butuh serat, dan lebih dianjurkan adalah serat yang alami. Serat yang alami berapa banyak anjurannya? Kisarannya sekitar 25 sampai 30 gram. Tapi itu bukan ini yang ditimbang, bukan berat sayur yang ditimbang atau berat buah yang ditimbang, tetapi biasanya kita dapat 25 sampai 30 gram serat itu berasal dari 5 serving atau 5 sajian sayur atau buah. Oke, 5 sajian itu sekitar Kira-kira berapa gram? satu sajian mungkin 1 cup kecil. 1 cup ya, atau mungkin biasanya per kepal tangan masing-masing bisa 1 genggam gitu. 1 genggam itu bisa diperkirakan. Tapi memang hanya sebatas memperkirakan 1 sajian sayur atau buah. Oke, nah dokter, ini kayaknya kan sekarang udah tahun baru ya, 2022, banyak yang punya resolusi untuk makan lebih sehat dan seimbang.